kita berharap generasi-generasi selanjutnya ini memang betul-betul mempunyai kecintaan yang tinggi terhadap jemaat. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Maulana Ahmad Nuruddin, Maulana Abu Bakar Ayub, dan Maulana Zaini Dahlan merupakan 3 serangkai putra Minangkabau yang mempelopori masuknya Ahmadiyah ke Indonesia. Mereka meminta agar Khalifah datang ke Indonesia. Khalifah pun menyambutnya, dan pada tahun 1925, beliau mengutus Maulana Rahmat Ali HAOT untuk datang ke Indonesia. Ya, saya mencoba menceritakan secara umum aja mengenai perkembangan dan mulai masuknya Ahmadiyah ke Indonesia. Sebenarnya ini adalah dari Bapak Rusdi Haras, cuman ya beliau keterbatasan sekarang untuk berbicara. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit. Itu mulai dari 3 serangkai, Pak. Jadi pada tahun 1922, kalau nggak salah, itu 3 serangkai yang sama-sama kita ketahui itu Bapak Abu Bakar Ayub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan. Itu mereka adalah lulusan dari Sekolah Modern Islam pada waktu itu. Jadi cukup terkenal sekolahnya, itu namanya Sumatera Tawalib. Sumatera Tawalib ini adalah didirikan oleh Haji Rasul. Haji Rasul itu adalah ayah dari Buya Hamka sendiri. Jadi ini sekolahnya cukup terkenal pada saat itu. Dan kebiasaan mereka bagi murid-muridnya yang telah lulus itu selalu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi mereka tadinya mau melanjutkan ke Kairo, Mesir, karena senior-senior mereka sering seperti itu. Tapi guru mereka itu menyarankan pergi ke Hindustan, karena sudah banyak sekali lulusan dari Sumatera Tawalib pada saat itu yang sekolah di Kairo. Dan cobalah pergi ke Hindustan yang katanya juga memiliki pengetahuan Islam yang cukup mumpuni. Nah, berangkatlah 3 serangkai, ya singkat kata, sampai ke Kadian, baiat dengan Huzur, dan berkirim surat habis itu ke kampung halaman, ke rekan-rekan mereka di Sumatera Tawalib. Salah satunya di Tapak Tuan, karena di sana juga ada Sumatera Tawalib di Tapak Tuan. Mendengar itu, bergelombang lah berikutnya beberapa pelajar-pelajar dari Sumatera Tawalib itu pergi ke Kadiat. Ya, jadi totalnya kalau nggak salah 19 orang yang tahap pertama pergi ke sana. Pemuda-pemuda yang berangkat ke Kadian ini meminta Huzur untuk melawat ke Indonesia, untuk ya pada saat itu Hindia Belanda ya, belum Indonesia, untuk mengembangkan jemaat Ahmadiyah di tanah air. Nah, Huzur merespon dengan baik dan mengirimkan utusannya, yaitu Tuan Rahmat Ali HOT, ke Hindia Belanda. Beliau berangkat itu dari pelabuhan Kalkuta, Kalkuta India awalnya. Jadi Kalkuta India, berlabuh dengan kapal mendarat di Penang, Malaka. Di Malaka waktu itu. Sempat di Malaka 2 hari, menginap, terus masuk ke Belawan, Medan. Dari Belawan, Medan, terus ke Sabang. Ya, Sabang. Dan di Sabang ini sempat tertahan 2 minggu. Karena ya mungkin orang asing, bawa buku-buku, bahasa Urdu, dan segala macam, dan waktu itu kan masih zaman pergolakan, jadi agak diwaspadai dan diinterogasi sampai 2 minggu tertahan, tapi akhirnya clear, baru melanjutkan perjalanan ke Kota Raja, dan terakhir sampai di Tapak Tuan. Nah, di Tapak Tuan inilah disambut oleh pelajar-pelajar yang dulu pernah belajar di Kadian, cukup
hangat responnya, banyak yang baiat waktu itu di Tapak Tuan. Namun singkat kata terjadi penentangan keras dari ulama-ulama Aceh pada saat itu. Nah, mereka ulama Aceh itulah yang menghasut pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu ya untuk mengusir Tuan Rahmat Ali dari tanah Tapak Tuan. Nah, jadi Maulana Rahmat Ali harus keluar dari Tapak Tuan waktu itu dan harus memutuskan pergi ke daerah lain. Nah, kedatangan Rahmat Ali ini sebenarnya dipantau oleh pelajar-pelajar yang sedang berada di Kadian waktu itu. Salah satunya itu adalah Abdul Aziz Syarif. Beliau adalah pelajar yang asli Padang. Nah, jadi atas petunjuk beliau lah menyarankan bahwa Tuan Rahmat Ali itu pergi ke Padang. Nah, Tuan Abdul Aziz Syarif ini dia mengirimkan kabar ya ke Padang kepada keluarganya, sanak familinya untuk menyambut Tuan Rahmat Ali ini sampai nantinya di Padang. Ya, itu ayahanda beliau sendiri yang akan menyambut beserta kerabatnya. Ya, kerabatnya itu ada saudagar, pedagang yang bernama Daud Bangso Dirajo. Ya. Tuan Rahmat Ali merespon dengan berlabuh ke Padang. Itu menggunakan perahu dari Tapak Tuan berlabuh di Muara ya, jadi bukan di Teluk Bayur ya. Beliau disambut oleh keluarga dari Abdul Aziz Syarif tadi, yaitu orang tuanya sendiri, bapaknya itu Muhammad Syarif, dan kerabat dekat bapaknya itu Daud Bangso Dirajo. Nah, Daud Bangso Dirajo inilah yang memberi akomodasi kepada Maulana Rahmat Ali selama di Padang. Beliau memiliki banyak properti, memiliki banyak pertokoan. Salah satunya itu pertokoan di daerah Pasar Miskin namanya. Ya. Dulu kalau dalam bahasa Belandanya pasar Gonhat ya, Gonhat. Itu pasar rombengan lah, pasar loak gitu. Ketika lawatannya ke Indonesia pada tahun 2000, Hazrat Khalifatul Masih Arabi rahimallahu alaihi, beliau menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah yang telah menjadi saksi jejak dari Tuan Rahmat Ali HOT tersebut. Nah, di sanalah Tuan Rahmat Ali tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari dalam menyebarkan jemaat di Padang. Nah, kebetulan Tuan Muhammad Syarif tadi dan kerabatnya itu adalah juga murid-murid dari seorang kiai atau syekh yang terkenal di Padang. Nah, jadi beliau memiliki banyak teman-teman yang sama-sama menuntut ilmu di dalam dunia agama Islam. Nah, disitulah beliau mulai mengumpulkan teman-temannya untuk Maulana Rahmat Ali ini bertabligh. Ya, jadi mulai dari murid-murid teman-teman seperguruan mereka dikumpulin dan ketemu dengan Maulana Rahmat Ali dan mendapatkan respons positif. Nah, tapi lama-kelamaan tabligh Maulana Rahmat Ali ini juga mendapat penentangan yang keras, dan pada saat itu cukup memuncak penentangan terhadap Maulana Rahmat Ali dan Jemaat Ahmadiyah. Maka akhirnya beberapa orang simpatisan dari jemaat, juga orang-orang netral, itu membuat satu komite. Komite namanya itu adalah komite pencari hak menolak subahat ya. Menolak subahat, menolak keraguan-keraguan dalam Islam. Karena ya jemaat itu yang dibawa oleh Tuan Rahmat Ali dibilang sesat dan segala macam. Nah, sekarang mana sih yang benar? Jadi komite inilah yang memfasilitasi jika ada perdebatan, diskusi. Nah, biar lebih sehat. Jadi semua orang bisa melihat mana sih yang benar. Jadi nggak ada keraguan-keraguan lagi dalam Islam. Pernah pada saat itu komite ini telah menyusun suatu debat terbuka, disaksikan oleh khalayak ramai waktu itu. Nah, di daerah Pasar Gadang rencananya itu.
di daerah Pasagadang itu, kalau nggak salah itu properti milik Bagindo Zakaria juga itu, untuk melakukan debat ya antara Maulana Rahmat Ali dengan ulama-ulama Minangkabau yang selama itu sangat menentang sekali. Ya. Namun pada saat hari H tiba, ulama-ulama mereka itu tidak datang. Mereka hanya mengirimkan murid-murid mereka yang masih muda dan segala macam. Nah, sehingga timbullah simpatik kita terhadap Maulana Rahmat Ali dan Jemaat Ahmadiyah. Di sana orang ngelihat, wah, inilah jemaat yang benar. Ulama-ulama itu aja yang tadi menentang tidak berani datang. Akhirnya komite inilah cikal bakal awalin ya di Padang. Mereka semua itu baiat ke Jemaat Ahmadiyah. Nah, pada saat itulah dideklarasikan berdirinya Jemaat Ahmadiyah Padang, yaitu pada tanggal 27 Juli 1927. Jadi semuanya itu berasal dari komite itu tadi. Dan pada saat itu pertama kali kepengurusan itu kalau nggak salah cuma ada 4. Ada 4 jabatan, yaitu ada ketua, wakil ketua, sekretaris khas, dan sekmal ya atau bendahara waktu itu. Dan ketua sendiri saat itu dijabat oleh Tuan Abu Bakar Bagindo Marajo ya. Beliau juga salah satu dari anggota komite pencari hak tadi, dan wakil ketuanya tadi Bapak Daud Bangso Dirajo ya, yang memiliki properti di Pasamiskin tadi. Jadi menjabat sebagai wakil ketua pada saat itu. Nah, singkatnya setelah kepengurusan dibentuk, nah setelah banyaknya anggota, banyaknya baiat di Padang, dan tiba juga saatnya dari Maulana Rahmat Ali ini juga dipindahkan ya, ditugaskan ke pulau lainnya, yaitu Pulau Jawa. Sehingga bergantilah ke mubalik di Padang ini. Nah, sepeninggal Tuan Rahmat Ali ini, mubalik pertama yang menggantikan beliau itu adalah Haji Mahmud ya. Haji Mahmud itu adalah paman dari Tuan Abu Bakar Ayub sendiri ya. Beliau adalah jadi mubalik di Padang karena beliau tadinya itu adalah orang yang sangat dekat dengan Maulana Rahmat Ali, yang selalu menemani Maulana Rahmat Ali kemana, ke pelosok-pelosok Sumatera Barat, ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, Solok untuk bertabligh. Jadi sehingga beliau dipercaya untuk menggantikan Maulana Rahmat Ali pada saat itu untuk menjadi mubalik di Padang. Setelah pengurusan terbentuk, berjalan, dan anggota juga semakin banyak, akhirnya diputuskanlah mencari tempat. Pertama sekali itu Jemaat Ahmadiyah Padang itu menyewa sebuah kontrakan di daerah Jalan Bagindo Ajiscan. Ya. Itu adalah rumah dari seorang kepala jaksa. Jadi yang dikontrak adalah rumah dari seorang kepala jaksa pada saat itu. Namun itu tidak berlangsung lama karena rumah tersebut harus segera dibongkar karena diperuntukkan kalau nggak salah untuk ke kantor pajak waktu itu. Sehingga harus pindah. Dan akhirnya pindahnya mencari lokasi baru di daerah dekat Pasamiskin tadi, itu hanya beberapa meter aja, 200 meter dari Pasamiskin itu di daerah Tepi Bandar Olo. Nah, di sanalah aktivitas semua administrasi dan segala macam itu dilakukan di di Bandar Olo tersebut. Nah, itu berlangsung sekian lama sampai pada saat pergolakan Perang Dunia terjadi, itu aktivitas jemaat pada umumnya juga ikut berhenti ya. Tidak hanya jemaat, mungkin organisasi Islam semuanya pada saat itu nyaris berhenti, tidak berlanjut. Ya mungkin secara sepi senyap ya. Tapi pada tahun 1949 setelah kemerdekaan Indonesia berdiri, itu dimulai lagi aktivitas Jemaat Ahmadiyah. Nah, di mana pengurus waktu itu juga mencari lokasi baru yang lebih besar. Nah, didapatlah di daerah sekitar sana juga, kok nggak salah sekilo dari sana, tempat yang lama itu namanya Belakang Olo. Itu semua rumah panggung yang besar ya. Itu di sana semua aktivitas dilakukan ya.
Ya, jadi pada saat pergolakan eh, fisik ya itu dulu penjajahan Belanda dan Jepang, waktu itu masih perperangan antara Indonesia dengan penjajah. Nah, salah satu mubalik dari Padang ini yaitu Bapak Abu Bakar Ayub itu aktif membantu atau berpartisipasi dalam kemerdekaan Indonesia. Ya, salah satunya yaitu beliau yang menerjemahkan dalam bahasa Urdu eh, kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1951, nah, Jemaat Padang mendapat berkah, ada seorang anggota mewakafkan tanahnya yaitu Bapak Bagindo Zakaria. Beliau adalah seorang pengusaha yang cukup sukses ya. Pengusaha mereka usahanya itu meliputi ekspor impor, transportasi dan segala macam, dan beliau aktif ya mewakafkan properti beliau ke jemaat ya. Mungkin diantaranya ada di Singapura juga, Pekanbaru, Jogja dan semacamnya. Nah, ini di Padang ini juga berasal dari Bagindo Zakaria. Beliau mewakafkan tanah di daerah Sawahan yang sekarang jadi masjid sekarang. Itu seluas 2.800 meter persegi kalau dilihat dari sertifikat. Padahal sebenarnya sih kalau dilihat fisiknya itu bisa sampai 3.000 sekian gitu. Nah, itu cukup besar waktu itu. Nah, tapi pindah dari kontrakan lama itu baru tahun 1955 karena harus ada masalah administrasi, sertifikat dan legal segala macam yang harus diurus. Singkat cerita tahun 55 pindahlah seluruh kegiatan Jemaat Ahmadiyah Padang ke Masjid Sawahan di sana. Nah, tahun 1956 itu dimulailah pembangunan karena sudah sekian banyaknya jemaat yang baiat dan Jemaat Padang juga berkembang pesat, dibutuhkan masjid. Jadi tadi itu hanya sebuah bangunan kayu yang terdiri kamar-kamar, tapi dibutuhkanlah sebuah masjid untuk sholat dan kegiatan rohani lainnya. Nah, tahun 96 itu dikebut pengerjaannya. Ya, alhamdulillah itu dengan pengorbanan anggota yang sangat semangat sekali memiliki masjid waktu itu, juga bergotong royong membangun masjid waktu itu sama-sama, dan banyaknya bantuan dana juga tidak hanya dari Padang sendiri, tapi jadi perantau-perantau yang sudah sukses di luar gitu ya. Nah, itu membuat cepatnya pembangunan masjid. Jadi tahun 96 itu Jemaat Padang sudah memiliki suatu masjid yang kokoh gitu. Nah, masjid itu baru satu lantai ya. Jadi 2 lantai itu pada tahun 2000 ya, ketika datangnya Huzur, pertepatan dengan Huzur, dan ya bentuknya seperti sekarang ini itu mulai di tahun 2000. Dulunya itu masih satu lantai dengan satu menara kecil. Nah, satu menara yang nggak setinggi sekarang. Ya, jadi awalnya masjid itu termasuk teras ya, luasnya 17 kali 15 meter, termasuk teras. Tapi sejak tahun 1996, waktu itu mubalik wilayah kita, Pak Zafrullah Pontoh, meletakkan batu pertama renovasi masjid. Pada waktu itu menyambut kedatangan Hadrat Khalifatul Masih keempat di Padang tahun 2000. Dikejar pembangunan waktu itu menjadi luasnya 25 kali 25 sekarang itu sudah luasnya. Tapi dengan dibangunnya teras baru, jadi luasnya akan lebih lagi. Tapi yang di dalamnya itu luas yang di dalam itu kurang lebih 20 kali 25 gitu. Nah, kapasitas dan dibangun juga 2 lantai. Tapi ada apa namanya void ya. Ya, dibangun juga voidnya, tapi di atas itu luasnya kurang lebih 300 meter, di bawah ada 400 meter. Jadi kapasitas sekarang 700 sampai 800 orang. Kapasitas sekarang. Nah, setelah itu pada tahun 2005 dimulai pembangunan menara gitu.
dengan 5 lantai menara. Nah, dan diselesaikan menara itu waktu itu pada tahun 2011. Selesai dengan seluruh bangunan pengikatnya dikeliling. Nah, pada 2005 itu baru kerangka sampai ke atas. Nah, sudah diuji coba juga oleh gempa besar tahun 2009 dengan 7,9 skala Richter. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu menara kita aman gitu. Alhamdulillah sekarang sudah boleh dikatakan 96% selesai pembangunannya, dan kemarin sudah diresmikan oleh Pak Amir renovasi Masjid Padang. Alhamdulillah sudah selesai. Sebagai cabang jemaat tertua di Indonesia, pembenahan terus dilaksanakan. Alhamdulillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru-baru ini proses awal dari rencana pembangunan di Jemaat Padang pun telah diresmikan. Semoga cita-cita mulia tersebut dapat tercapai. Jadi sebetulnya rencana yang akan kita kerjakan itu sudah disetujui oleh Hazrat Khalifah. Ya, yang kelima ini juga, yang keempat juga dulu. Gedung yang kemarin kita letakkan batu pertama oleh Bapak Amir Nasional itu rencananya pembangunan gedung perkantoran dan juga rumah mubalik serta rumah garin. Jadi rencananya itu 3 lantai dan di atasnya juga beton. Kemudian gedung selanjutnya yang mungkin juga akan kita kerjakan kalau itu sudah selesai, kita akan membuat gedung serbaguna. Gedung serbaguna itu di sana itu juga ada tablik center, ada juga bisa menjadi pusat-pusat kegiatan anggota. Katakanlah misalnya ada anggota yang akan menikah, yang akan melaksanakan walimah. Kita merencanakan gedung serbaguna itu bisa kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga gedungnya adalah gedung guest house khusus untuk tamu-tamu VIP. Seperti katakanlah kita berharap Hazrat Khalifah akan datang ke Padang dan insya Allah beliau akan kita tempatkan di gedung guest house VIP tadi. Harapan kami memang Padang ini sebagai katakanlah tempat Jemaat Ahmadiyah di Indonesia ini yang pertama kali berkembang. Kita berharap generasi-generasi selanjutnya ini memang betul-betul mempunyai kecintaan yang tinggi terhadap jemaat, mempunyai pengkhidmatan yang tinggi terhadap jemaat. Karena ini bagaimanapun juga adalah karunia dari Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada leluhur-leluhur kita. Adalah sangat merugi bagi kita kalau menyia-nyiakan karunia tadi. Jadi kami berharap kepada generasi-generasi selanjutnya lebih meningkatkan pengkhidmatan dan kecintaan terhadap jemaat. Kita juga sudah punya fasilitas-fasilitas yang bagus, gedung yang bagus. Memang harus diisi juga dengan kegiatan-kegiatan rohani yang lebih sering, lebih banyak gitu. Generasi-generasi jemaat telah tumbuh dan lahir di tanah Minangkabau. Mudah-mudahan harapan yang dicita-citakan akan senantiasa terwujud.